Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga 49. Demikian bunyi firman. Perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian jauh bagian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, Shalom. Hari ini kita patut mengucap syukur kepada Allah sebab kasih-Nya tak berkesudahan bagi kita semua. Amin ya. Semua rasa kasih Tuhan toh. Nafas hidup, kekuatan, kesehatan, bahkan ia menganugerahkan sebuah persekutuan yang indah bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Kalau kita nonton di tayangan TV, saudara-saudara kita di luar sana, mereka mau beribadah kepada Tuhan itu sungguh sangat susah. Karena pintu gereja ditutup, mereka dihalangi untuk menyembah Allah. Tetapi kita terus masih diberikan ruang dan waktu untuk menyembah Tuhan. Itu berarti ada harapan bahwa Kristus terus ada bagi kita. Tema kebangkitan Kristus, pengharapan dunia. Kebangkitan Kristus, pengharapan dunia. Bagian firman dalam Alkitab katakan bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih tetap hidup dalam dosa. Itu berarti ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada satu pujian yang katakan begini, "Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota."
Dialah Tuhanku, dialah juru selamatku, dialah kemenanganku, dialah segala-galanya dalam jiwaku. Pujian itu mau mengungkapkan sebuah penyataan iman bahwa hanya Yesus saja pengharapan kita, tidak ada pengharapan yang lain. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus satu-satunya pengharapan kita. Pertanyaannya, apakah benar Yesus hanyalah satu-satunya pengharapan kita? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi hidup kita saat ini, apakah kita masih bersandar kepada Yesus yang satu-satunya mati dan bangkit memberikan keselamatan bagi Bapak, Ibu, dan saya? Ataukah kita masih bersandar kepada suami, istri, oke ya, itu no problem. Tapi lebih kepada harta, kekayaan, dan lain-lain. Terkadang pengharapan-pengharapan kita ini adalah pengharapan-pengharapan yang semu. Pengharapan-pengharapan yang sementara. Tetapi itu sangat melekat dalam hidup kita. Pengharapan kita adalah pengharapan sesuatu yang harus nyata, yang harus kita lihat secara fisik. Dan itulah pengharapan kita manusia. Sebab firman Tuhan bilang apa? Roh penurut, namun daging lemah. Bapak, Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Dan itulah yang menjadi bagian dari pengharapan para murid. Apa pengharapan mereka? Pengharapan mereka adalah memiliki Tuhan yang terus ada bagi mereka. Pengharapan mereka adalah Mesias yang selama mereka ikuti dalam perjalanan hidup mereka, yaitu Mesias yang akan membela mereka melawan pemerintahan penjajahan Romawi pada saat itu. Tetapi apa yang diharapkan mereka lain dari apa yang senantiasa menjadi tujuan Yesus untuk dunia ini. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 36 hingga 49. Bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang Yesus yang menampakkan diri atau memperlihatkan diri atau menunjukkan keberadaannya kepada murid-murid setelah ia bangkit dari antara orang mati. Itu berarti pengharapan para murid itu hilang ketika mereka mendapati Yesus tersalib. Yesus harus mati. Dan pengharapan mereka itu hilang karena tujuan mereka Yesus harus tetap ada bersama-sama dengan mereka. Dan mereka ada dalam ketakutan, kebimbangan, hilang harapan, putus asa, duka cita yang mendalam. Ini yang mereka hadapi. Yesus tahu apa yang murid-murid hadapi. Sehingga kalau kita baca akan bagian firman Tuhan ini dari ayat pertama, ketika Yesus bangkit dari kubur, para murid, perempuan-perempuan pertama mereka harus pergi melihat kubur itu kosong. Ada sebuah ketakutan, ada sebuah kecemasan, ada sebuah hilang harapan. Lalu malaikat bilang, kamu cari siapa? Kamu cari dia yang bangkit dari antara orang mati. Dia sudah bangkit. Ada sebuah sukacita, tetapi itu menjadi sebuah tanda tanya. Apakah benar Yesus telah bangkit? Berita sukacita itu disampaikan kepada para murid. Yohanes, Petrus, mereka pergi juga melihat apa yang terjadi. Mereka tidak mendapati apa-apa. Kembali lagi malaikat Tuhan katakan, mengapa kamu cari dia yang hidup di antara orang mati? Sukacita di tengah-tengah ketakutan. Bapak Ibu, jika kita kehilangan orang yang kita kasihi, apa yang kita alami? Pasti kita ada dalam sebuah duka cita. Tidak ada harapan lagi, apalagi kalau dia itu adalah tulang punggung keluarga. Pasti kita rasa bahwa dunia ini telah hancur, tidak ada harapan bagi kita. Tapi Yesus mau menyampaikan kepada para murid dan kepada kita semua bahwa sesungguhnya apa yang telah difirmankannya baik dalam kitab-kitab nabi-nabi dalam perjanjian lama telah digenapinya di dalam perjanjian baru. Dan itu janji Tuhan.
Dan janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Saya selalu bilang kalau manusia hari ini kita berjanji besok kita bisa mengingkari. Atau hari ini kita berjanji sebentar juga kita bisa mengingkari. Tetapi janji Tuhan tidak pernah ia ingkari. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara teologis peristiwa Yesus menampakkan diri kepada para murid sesudah kebangkitannya, ini merupakan salah satu mata rantai yang tidak terpisahkan dalam rancangan dan karya Allah bagi keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, penampakan diri Yesus kepada para murid tidak dapat dianggap sepi, tidak dapat dianggap sepele oleh orang yang percaya. Kalau kita menganggap, kebangkitan Yesus itu sepi, tidak ada artinya sama sekali, maka kita tidak merasakan akan kuasanya dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Karena jika Yesus tidak menampakkan dirinya kepada para murid, maka pasti akan berdampak. Dampaknya itu sangat besar. Ada mata rantai yang hilang dalam rancangan dan karya Allah dalam menyelamatkan umat manusia. Pasti putus. Pekerjaan Allah akan putus. Manusia akan tetap hidup dalam dosa. Manusia tidak akan memperoleh keselamatan. Hal yang kedua bahwa pemberitaan Injil tidak ada faedahnya kalau Kristus tidak bangkit. Hal yang ketiga, bahwa berita kebangkitan Kristus itu adalah berita yang hoax. Ya toh? Sekarang tuh orang bilang kalau berita yang omong kosong, yang betul, tipu-tipu itu hoax. Itu berarti hembusan oleh para imam kepala dan orang Farisi bahwa jasad atau jenazah Yesus dicuri itu pasti benar toh, sebuah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, apa sesungguhnya tujuan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan kepada setiap orang percaya? Hal yang pertama, Yesus mau mengadakan rekonsiliasi dengan para muridnya. Yesus mau melakukan sebuah pemulihan. Katalasso dalam bahasa Yunani. Yesus mau melakukan sebuah pemulihan hubungan di mana dia membenarkan orang yang berdosa. Sehingga Yesus mau bilang begini, saya ada ini untuk kamu. Untuk kamu yang berdosa, maka saya harus menampakkan diri. Yesus mau katakan dalam sebuah rekonsiliasi, dalam sebuah pemulihan hubungan bahwa jangan kamu takut. Oleh sebab itu, kata damai sejahtera bagi kamu, sebuah kata yang memberikan sebuah ketenangan bagi para murid. Jangan kamu takut. Yesus mau katakan begini, kamu yang hidup dalam dosa, kamu yang tidak layak, kamu yang jahat, kamu yang berulang-ulang kali jatuh ke dalam dosa, bahkan kamu sebagai murid-murid yang senantiasa mengikuti saya dalam perjalanan, lihat kuasa, lihat mujizat, lihat segala sesuatu, tapi kemudian ketika saya disalibkan, kamu lari, kamu sembunyi, kamu menyangkal saya. Tapi Yesus mau bilang begini, aku mengasihi kamu. Maka dia melakukan sebuah pemulihan ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan mengatakan, damai sejahtera atas kamu. Ini sebuah pemulihan yang luar biasa. Yesus dengan sendiri, kita telah berusaha untuk mencari dia. Para murid itu sembunyi ketakutan. Yesus datang dan Yesus bilang, damai sejahtera atas kamu. Dia terus mencari. Ketika manusia berbuat dosa, manusia tidak datang dengan mencari Tuhan dalam sebuah pengampunan yang sungguh. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Yesus dengan inisiatifnya datang ke dalam dunia untuk melakukan pekerjaan perbuatan Allah, menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Yesus cari kita. Yesus terus cari kita. Bahkan ketika dia bangkit, dia sendiri juga datang dan mencari kita. Betapa kita berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya dia menciptakan manusia itu sebagai imago Dei, sebagai gambar dan rupa Allah yang serupa dengannya.
yang Dia taruh peta teladan Allah dalam hidup Bapak Ibu dan saya, supaya kita senantiasa selalu melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu belum mengalami sebuah pemulihan dalam hidupmu, maka Yesus datang mencari kita dalam sebuah rekonsiliasi. Dia mau melakukan pemulihan hubungan itu untuk Bapak Ibu dan saya. Maka selalu saya bilang, kalau kita sudah kenal Yesus, kalau kita sungguh percaya akan kuasa kebangkitannya, terus kita masih hidup dalam dosa, itu berarti kita adalah orang-orang yang terus mau diperhamba. Kita bukan sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Yesus datang dan Dia mencari para murid. Di ayat 36, ayat 37 merupakan sebuah rekonsiliasi yang Yesus lakukan bagi para murid. Dikatakan damai sejahtera atas kamu. Meskipun para murid takut, mereka terkejut oleh kedatangan Kristus yang dianggap sebagai hantu. Tapi Yesus menunjukkan, ini tangan yang berlobang, ini lambung yang tertikam. Bahkan untuk mengembalikan kepercayaan para murid di ayat 38 hingga 43, Yesus mau katakan kepada mereka bahwa kamu harus meneguhkan iman, dan juga bahwa benar saya telah bangkit dari antara orang mati. Dia bilang, kamu ada makanan kah? Kasih sini, saya mau makan. Sebab hantu dia tidak bisa makan. Iya toh? Yesus mau meneguhkan iman para murid. Saya sudah bangkit, tapi kenapa kamu tidak kenal? Kamu tidak percaya akan kuasa yang ada pada saya, yang diberikan oleh Bapa kepada saya sebagai anaknya, untuk menjalankan misi penyelamatan ini. Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu bimbang? Kenapa kamu cemas? Sehingga kembali Yesus mengingatkan mereka untuk mengubah paradigma cara pandang para murid yang lama terhadap dirinya. Di ayat 44 hingga ayatnya yang ke-46. Tuhan bilang begini, hikmat itu saya sudah kasih kepada kamu, dan juga pengertian tentang firman Tuhan. Sehingga kalau kamu punya hikmat dari Allah, pengertian dari Allah, maka tidak ada penghalang yang akan menghalangi matamu. Seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus itu. Mata mereka dihalang karena yang mereka pikirkan adalah hal lain. Mereka bercakap-cakap tentang Kristus yang telah mati. Mereka bercakap-cakap tentang kematian Kristus dan kebangkitan yang tidak dapat terselami oleh akal pikiran sebagai manusia. Mana mungkin dia bangkit? Yesus mau bilang begini, kembali ingatkan akan firman Tuhan yang telah disampaikan. Jangan lupakan firman Tuhan. Yesus mau bilang, jangan kamu lupa firman yang terus saya sudah sampaikan. Berulang-ulang kali saya sampaikan, tetapi masih lupa lagi. Padahal ini mereka adalah orang-orang yang setia, yang selalu jalan bersama-sama dengannya. Bagian ini pula Yesus mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Jangan juga lupa firman Tuhan. Karena sekarang sebagai orang Kristen ini, kita juga sudah lupa firman Tuhan, toh? Lupa baca firman Tuhan, apalagi toh mau lakukan. Kalau baca saja sutrada, apalagi mau lakukan firman Tuhan. Itu mustahil, iya toh? Itu mustahil. Kalau Bapak Ibu bilang, saya melakukan firman Tuhan, terus tanya, baca firman katra, nanti toh kalau pi ibadah dulu. Sehingga kitong pual kitab ini tong taruh, debu nanti mau ibadah bertong kebas debu bawa pergi ibadah. Ibadah minggu, ibadah KSP, ibadah keluarga, bertong baca firman. Sehingga kita melupakan banyak hal tentang janji penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kalau ada gumul sedikit, oh Tuhan, kenapa kau kasih tinggal saya? Oh Tuhan, kenapa sapu persoalan ini berat sekali? Terus semua itu menjadi tumpuk, menjadi kepahitan dalam hidup kita. Saya selalu bilang tuh Bapak Ibu, jangan ada kepahitan. Kalau ada kepahitan dalam hidupmu, maka hari ini engkau tidak akan merasakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Iya toh?
Saya lihat Mama Napo dulu di depan ini, Bapak Ibu. Kemarin Mama Napo nih tentu ribut untuk kebaikan. Tapi puji Tuhan, terhadap kepahitan di antara kami. Karena Tuhan tahu bahwa pelayanan ini membutuhkan salib yang harus kita pikul. Harus ada salib yang kita pikul untuk kita kerja di ladang Tuhan ini. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang menyertai kita. Kita percaya bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu membawa sukacita, membawa damai sejahtera seperti yang Yesus bilang untuk para murid, damai sejahtera atas kamu sekalian. Terus kalau kita mau terima damai sejahtera, baru tong masih simpan di sini dendam, atau masih simpan ini kepahitan untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk rekan pelayan. Ya, Bapak Ibu tidak akan menikmati sukacita itu jika kepahitan masih tersimpan di dalam hati Bapak Ibu. Damai sejahtera tidak akan Bapak Ibu alami. Yang Bapak Ibu alami yaitu Bapak Ibu mata ini akan terhalang oleh berbagai hal dan Bapak Ibu tidak lihat kasih Tuhan yang besar ada di depan. Bapak Ibu tidak akan melihat Kristus itu dia ada di sana. Kristus sudah siap. Bahkan ketika kita tidak mencarinya, dia datang. Baru dia bilang begini, kok lupa saya kah? Hari ini saya menyertai engkau dengan hari baru. Hari ini saya memberikan kekuatan, kesehatan. Saya mencukupkan segala kebutuhanmu. Terus tong masih bersungut-sungut juga. Ah Tuhan, hidup ini berat sekali baru. Banyak pergumulan, banyak tantangan. Terus di pelayanan lagi, majelis dong kasih beban banyak sekali. Ya toh? Iya. Tong sekarang ada pembangunan gedung gereja baru. Ada kartu pembangunan, ada kartu CD jemaat. Terus nanti ada hal-hal lain lagi yang kita lakukan untuk tong bangun gedung gereja. Terus jemaat bilang begini, aduh terlalu banyak hal yang harus kita lakukan untuk Tuhan ini. Tompo hari-hari saya susah baru. Saya kemarin bilang sama majelis jemaat, Bapak Ibu, jika jemaat bersungut-sungut, sampaikan bahwa kasih Tuhan itu sempurna. Iya toh? Kasih Tuhan itu sempurna. Kalau kita menghitung-hitung apa yang kita berikan untuk Tuhan, nanti Tuhan juga bilang begini, saya juga mau hitung. Tuhan juga bilang, nanti saya juga mau hitung. Terus, tong garuk-garuk kepala, Tuhan jangan kau hitung kah? Karena kalau kau hitung nanti besok saya bangun pagi. Iya toh? Begitu. Jadi saya mau bilang begini Bapak Ibu, apapun yang kita berikan untuk Tuhan, itu karena sebuah pengenalan yang baik kepada Allah. Tuhan telah bilang, hari ini kau bawa yang besar kau taruh sini terada. Tuhan bilang, ucaplah syukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Apapun yang ada pada kita, kita beri untuk Tuhan. Karena Tuhan dia punya janji firman tuh bilang begini, saya sudah menyiapkan yang terbaik bagi engkau hari ini, untuk besok, untuk lusa, dan seterusnya. Tuhan sudah berkat. Terus kalau kita lupa apa yang Tuhan punya, maka Tuhan bilang begini, terapa-apa sudah kamu lupa saya, tetapi kasih setia yang akan saya berikan kepada kamu tidak pernah akan berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Itulah yang Yesus mau bilang untuk para murid. Kamu lupa kah? Saya selalu ada sama-sama dengan kamu. Baca firman Tuhan supaya kamu tahu dan kamu mengerti akan janji-janji penyertaanku bagi kehidupan kamu. Tapi kalau kita tidak tahu baca firman Tuhan, maka kita akan melupakan segala janji penyertaan Tuhan. Terus tong bilang begini, Ibu Pendeta bicara karena Ibu Pendeta baca firman terus jadi. Tidak juga. Kita semua manusia toh, pasti kita diperhadapkan dengan pergumulan. Kita diperhadapkan dengan tantangan hidup. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan dengan baik dan kita mengenal akan kuasa kebangkitannya yang terus kita mau kabarkan, kita mau sampaikan bagi seluruh dunia ini, maka kita pasti akan teguh, kita akan kuat, dan kita akan berdiri pada pengharapan. Karena pengharapan itu adalah sesuatu yang tidak goyah, sesuatu yang teguh, sesuatu yang kuat, sesuatu yang akan memampukan Bapak Ibu untuk melewati hari-hari hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba Bapak Ibu merenungkan. Saya tahu bahwa pasti Bapak Ibu memiliki setiap pengalaman iman yang berbeda-beda.
Dan saya tahu pasti Tuhan pernah menolong dan memampukan Bapak Ibu untuk melihat pengharapan janji Tuhan itu. Itulah sebabnya kalau hari ini kita semua ada memuji, memuliakan Tuhan, diberikan ruang dan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan yang memampukan kita untuk terus beriman kepada Allah, itu sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu anugerah. Sehingga mari kita mengerti akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Ada tugas yang masih Tuhan beri bagi Bapak Ibu dan saya. Tugas itu selama kita masih hidup, diberikan nafas hidup, kita masih beriman, masih percaya kepada Tuhan, maka kita masih diberikan tugas. Tugas apa yang Tuhan beri kepada kita? Di dalam firman Tuhan, pada ayatnya yang ke-47 hingga 49 dikatakan bahwa tugasnya untuk meneguhkan kesaksian para murid tentang dirinya. Apa yang mau diteguhkan Tuhan? Dengan kebangkitan Kristus, ada sesuatu tugas yang Tuhan mau katakan, yaitu Dia mau menjadikan kita sebagai murid-muridnya dengan sebuah pengutusan. Pengutusan Tuhan apa? Dia mau supaya kita pergi, kita mengabarkan tentang keselamatan yang telah Dia kerjakan di dalam dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tugas apa yang harus kita lakukan? Mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, mengabarkan tentang janji-janji Tuhan, mengabarkan tentang pengharapan, damai sejahtera yang Tuhan telah beri dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas itu tidak serta-merta dapat kita lakukan jika kita tidak mampu mengenal Tuhan dengan baik dalam hidup kita. Pengenalan yang baik akan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Dalam keluarga, pasti ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ada banyak tantangan. Tapi jika Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan baik, semua yang Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan rumah tangga itu akan diberkati oleh Allah. Walaupun ada tantangan, kesukaran, tapi akan diberkati karena sebuah pengenalan yang baik. Dalam pelayanan, Bapak Ibu majelis yang duduk ini bukan orang-orang yang sempurna. Begitu pula dengan kami pendeta. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi di tengah keluarga, dalam pekerjaan. Tetapi itulah salib yang harus kita pikul. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada banyak pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Saya selalu bilang, Bapak Ibu tidak ada masalah. Ada toh? Ada. Tetapi jika kita bisa duduk memuji Tuhan pagi hari ini, itu karena kita tahu masalah-masalah kita tidak lebih atau tidak dapat melampaui kuasa Tuhan dalam hidup kita. Masalah kita itu terasa berapa? Sangat kecil sekali untuk Tuhan jika kita mengenal Tuhan dengan baik. Tuhan bilang, nanti sangkat kamu masalah itu saya buang ke tubir laut yang paling dalam. Dan kamu akan memperoleh sebuah kelepasan karena kamu adalah orang-orang yang merdeka. Kamu adalah orang-orang yang hidup di dalam kuasa penyertaan kebangkitan Kristus. Kamu bukan lagi hamba dosa, tetapi kamu adalah orang-orang yang merdeka. Bagian ini nanti Bapak Ibu renungkan dalam ibadah KSP, karena ini materi KSP, yaitu hidup sebagai orang merdeka. Pertanyaannya, sudahkah kita hidup sebagai orang yang merdeka? Kalau sudah hidup sebagai orang merdeka, pasti kita memiliki pengharapan di dalam kebangkitan Kristus itu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.